Saat ini kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil. Selamat sore, Bang Nasir. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya Komisi 3 yang melakukan fit and proper dengan Komjen Pol Budi Gunawan dan secara aklamasi menyetujui pencalonan sebagai Kapolri. Kemudian akhirnya sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian akhirnya ditangguhkan pelantikannya, kemudian diangkat Wakapolri menjadi PLT, dan sekarang hari ini adalah perkembangan terbarunya salah satu petinggi KPK, ini wakil ketuanya, ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Apa tanggapan Anda? Iya, kalau ditanya kepada saya, ini kan sebuah proses hukum yang biasa. Tidak ada yang luar biasa dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apalagi tadi saya mendengar lewat media televisi penuturan yang disampaikan oleh Kadif Humas, ya, Kadif Humas Mabes Polri terkait penetapan status tersangka salah seorang komisioner dan juga wakil ketua KPK yang berinisial BW, ya. Dan saya menilai kepolisian kan sudah bekerja, ya, sudah bekerja. Dan tentu saja Komisi 3 berharap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK ini, oleh kepolisian ini, ya tetap mengedepankan objektivisme, kemudian objektif, ya, kemudian transparan, ya, kemudian akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, bukan karena like or dislike atau karena ada sesuatu yang menurut saya itu bukan dari penegakan hukum gitu. Jadi, dan saya juga melihat ini tidak ada kaitannya dengan kelembagaan. Ini kan hubungan antara penyidik dengan tersangka, ya, penyidik di KPK dengan BG yang menjadi tersangka, penyidik di kepolisian dalam hal ini di Reskrim dengan tersangka BW. Jadi menurut saya jangan ditarik-tarik ini kemudian menjadi konflik lembaga antara KPK dengan kepolisian. Ini hanya hubungan penyidik dengan tersangka. Bahwa kemudian penyidik itu melaksanakan perintah atasan, ya itulah mekanismenya, SOP-nya ya seperti itu. Nggak mungkin kan kemudian penyidik itu bertindak atas namanya sendiri. Tapi harus dicatat bahwa yang namanya penyidik itu independen. Penyidik di KPK juga independen. Penyidik di kepolisian juga independen. Jadi mereka independen dalam melaksanakan tugasnya. Bahwa kemudian tadi seperti saya katakan ada perintah dari atasan, ada surat dari atasan, dari pimpinan, itu adalah bahagian dari SOP, ya, di institusi tersebut. Jadi saat kami berharap Komisi 3 janganlah ada pihak-pihak yang berusaha untuk menarik-narik, ya, untuk membenturkan polisi dan KPK karena terlalu besar resiko yang harus kita bayar kalau kemudian kita menarik-narik kedua lembaga ini untuk terlibat dalam, katakanlah dalam tanda kutip, pertempuran. Kita tidak ingin lagi kemudian ada istilah cecak versus buaya jilid 3, karena kita berharap institusi penegak hukum di Indonesia, kejaksaan, kepolisian, dan kemudian KPK itu bagaikan trisula yang tajam, ya, dalam kaitannya dengan penindakan dan pencegahan korupsi. Tapi mau nggak mau ya publik merasa ini ada perseteruan atau rivalitas antara dua institusi ini tidak bisa dielakkan juga. Kalau misalnya rasa-rasa, nanti beda rasa kita dengan rasa orang lain. Rasa orang Medan dengan rasa orang Aceh beda-beda. Nanti rasa orang Sumbawa dengan rasa orang Papua beda-beda. Ya, jadi nggak boleh merasa rasa bahwa kemudian publik mempersepsikan seperti itu, tapi ini juga kemudian ya tidak terlepas dari opini yang dibangun oleh media. Dan ini sebenarnya publik juga bisa kita pahami, memang publik mempersepsi seperti itu karena kejadiannya tidak berlalu lama, ya, tidak terlalu lama antara penetapan BG sebagai tersangka dengan BW sebagai tersangka. Sebenarnya ya kalau kita mau flashback ke belakang, saat fit and proper tes calon pimpinan KPK beberapa waktu lalu, di mana BW ikut di dalamnya, itu juga ada laporan-laporan, ya, laporan-laporan terkait, ya, dengan apa yang dilakukan oleh BW semasa menjadi penasehat hukum atau pengacara. Ya, praksi-praksi waktu itu ada menanyakan juga, mengkonfirmasi masalah ini ke
BW. Ada juga praksi-praksi yang tidak mengkonfirmasi masalah ini ke BW. Tapi waktu itu kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Artinya laporan-laporan itu selama belum ada proses hukum atau belum ada indikasi ke arah pidana, kami tetap memilih Bambang Wijayanto sebagai pimpinan KPK. Kami abaikan dalam arti kami menghormati masukan-masukan dari masyarakat, tapi kami juga menghormati Bambang Wijayanto sebagai calon pimpinan KPK waktu itu, sehingga kemudian Komisi 3, praksi-praksi di Komisi 3 memilih beliau menjadi salah seorang calon pimpinan KPK.